Halo, nama saya Olivia Magdalena. Saya dari kelas 01 set 002 jurusan Sastra Indonesia. Hari ini saya ingin menceritakan tentang legenda Danau Tondano yang terbentuk dari kisah cinta. Dan kebetulan cerita ini dari Sulawesi Utara, tepatnya di Manado, yaitu kampung halaman saya. Maka dari itu saya ingin mengangkat cerita ini. Danau Tondano ini memang luar biasa memukau dan suasananya juga cukup tenang serta sejuk. Hamparan perbukitan, gunung yang mengapitnya, serta tenangnya air membuat tubuh rasanya seperti berada di surga. Terlebih kawasan ini juga masih sepi pengunjung, sehingga membuat liburan akan semakin intim dengan alam seindah ini. Sekitar danau tersebut memang didapati dengan penduduk dan juga warung makan. Danau Tondano ini memiliki menjadi salah satu danau vulkanik di Indonesia yang terbentuk secara alami akibat bencana alam. Luasnya mencapai 4.278 hektar. Jika dilihat sekilas berasa melihat lautan lepas di tengah pemukiman warga. Namun, di balik indahnya alam legenda Danau Tondano cukup melekat di kalangan masyarakat. Konon, danau ini terbentuk karena kemurkaan alam karena pernikahan anak dari Tonas bagian utara dan bagian selatan. Tonas merupakan pemimpin kekuasaan yang kala itu mendiami dua kubu di sebuah gunung tinggi. Diceritakan kedua pemimpin ini pun memiliki anak. Dikisahkan Tonas Utara dikaruniai anak perempuan bernama Mariam Bau, sedangkan Tonas Selatan memiliki anak laki-laki bernama Mahariam Bau. Semasa kecil keduanya tidak pernah bertemu karena perbedaan wilayah tersebut. Namun awal mula permasalahan ini terjadi karena Mariam Bau yang menjadi satu-satunya anak dari Tonas Utara merupakan perempuan. Hal ini menjadi penghalang penerus kekuasaan dan tahta. Lalu sang ayah pun memintanya untuk berperilaku dan berpakaian layaknya pria serta melakukan sumpah untuk tidak menikah agar tahta turun kepadanya. Janji itu pun disaksikan oleh masyarakat sekitar dan dia juga belajar ilmu bela diri untuk mendalami karakter pria. Penyamaran Marimbau terbongkar. Suatu ketika Marimbau berburu dan tersesat di hutan. Namun keberadaannya dicurigai oleh Maharimbau. Langsung menangkapnya. Dalam penangkapannya, kedok Marimbau seketika terbuka dan rambut panjangnya pun terurai. Hal ini pun membuat Maharimbau jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu keduanya pun melakukan hubungan diam-diam. Hingga pada akhirnya Maharimbau memutuskan untuk meminang Marimbau, namun sempat ditolak karena perjanjian yang telah dilakukan oleh Marimbau kepada ayahnya. Gempa hingga terbentuk Danau Tondano. Keduanya Maharimbau dan Marimbau pun akhirnya menikah. Tak lama dari situ karena perjanjian dilanggar, alam pun murka dan seketika terjadi gempa bumi dan letusan dari gunung yang membentuk Danau Tondano. Sekian dari cerita tersebut yang telah saya sampaikan. Terima kasih.